Baik, sekali lagi selamat sahabat dan kita akan buka pertemuan kita ini dengan doa buka. Saya mau mengundang Ibu Joyce Tobing, boleh buka dalam doa, Bu? Bisa di-unmute, Ibu Joyce Tobing? Ya, Dokter Joyce, Dokter tahu Joyce mau berdoa, silakan. orang tua muda di sini mau bertanya tentang kandungan, kita persilahkan juga. Silakan Dokter Joyce mau pimpin dalam doa, Dok. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada hari Sabat sore yang kudus ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih atas berkat dan lindungan Tuhan yang telah berlangsung kepada kami. Kami telah mengikuti acara kebaktian mulai dari sekolah Sabat, khotbah, dan pada saat ini Tuhan kami ada pertemuan Apa di semua dalam di sini wanita kalau haid aman semua, nggak ada kendala? di dalam kegiatan kesaksian yang akan dibawakan oleh beberapa sahabat kami di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 di Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan kiranya menyertai acara pada sore hari ini, biarlah kesaksian yang akan disampaikan boleh menguatkan iman kerohanian kami, mengetahui bahwa Allah selalu beserta dengan kami, melindungi dan memberkati kami senantiasa di dalam hal atau masalah apapun yang kami hadapi. Kami berdoa untuk Ibu Peggy yang memimpin acara ini, juga teman-teman yang akan memberikan kesaksian. Terpujilah namamu ya Tuhan, mohon ampun atas dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Terima kasih, Dr. Joyce, untuk doa bukanya. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa kesaksian, cerita-cerita dari bidan maupun perawat yang menangani pasien COVID yang sedang hamil. Nah, ini sesuatu yang kita nggak tahu ya gimana ya caranya ya. Kalau yang lain-lain ceritanya yang COVID udah sering kita dengar, tapi ini pasien COVID tapi lagi hamil. Nah, bagaimana ini penanganannya ya? Dan saya akan panggilkan beberapa. Oke, tunggu. Nah, ini Bidan Rita ya sudah ada. Kemudian yang lain Narsusi belum ya? Pas dipanggil namanya langsung. Narsusi, kemudian ada siapa lagi? Bidan Suster Nurse Rosdiana ya. Rosdiana sudah hadir, kita tinggal tunggu. Bidan Rosmala ya, belum. Ya, Rosmala. Wah, ini masih muda-muda semua ya. Oke, selamat sahabat, selamat sore. Boleh di-unmute ya. Siapa duluan ini yang memberikan kesaksian? Ini mungkin saya undang Bidan Rita dulu ya. Bidan Rita boleh memberikan kesaksian, cerita, kesan dan pesan, atau bagaimana sih caranya menangani pasien COVID yang sedang hamil. Juga diri sendiri takut nggak ya menghadapi itu gitu. Silakan di-unmute. Baik, selamat sore dan selamat sahabat untuk kita semua. Iya, jelas. Baik, kesaksian saya pribadi selama merawat pasien COVID. Awalnya memang ada rasa cemas ya Bu, karena pasti ya. Ya namanya apalagi awal-awal kalau dibilang pasien COVID itu bagi saya pribadi sangat menakutkan. Jadi apalagi kalau misalnya itu di posisi saya, apalagi kalau kita melihat pasien COVID dan dalam keadaan hamil, tentunya kita merasakan kecemasan yang luar biasa. Di samping memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Betul. Ya, dan tentunya ibu hamil ini kan sangat membutuhkan dukungan daripada keluarga terdekatnya, terutama suaminya.
Tapi di kondisi seperti itu dia harus sendirian. Jadi, kitalah sebagai tenaga kesehatan yang merawat pasien ini memberikan dukungan kepada mereka. Akan berdoa kepada mereka, berdoa juga untuk keluarga mereka, dan memberikan semangat bahwa ibu ini tidak sendirian, kita akan mendampinginya. Dan kita sebagai petugas kesehatan, khususnya kami para bidan yang sering mendampingi ibu hamil, tentunya kita mengikuti protokol kesehatan. Di samping itu, kita sudah melakukan tugas kita, maka kita harus selalu berdoa dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kita apabila kita berserah kepadanya. Gitu. Ini boleh nggak saya tanya, ini kalau urutannya nih banyak orang tanya bidan itu kok ada di rumah sakit. Nah, bagaimana ininya levelnya gitu dari bidan sama dokter spesial obgynnya, kemudian perawat, gimana tuh? Bidan adalah salah satu profesi di tenaga kesehatan, Bu. Tetapi kalau dengan dokter, kami sederajat dengan perawat sebenarnya. Gitu. Oh, bedanya apa? Kalau kami di kebidanan ya menangani khususnya para ibu-ibu yang ibu hamil, ibu yang melahirkan, yang mau melahirkan dan yang sudah melahirkan, dan juga dengan bayi-bayi mereka. Oke. Nah, ada nggak cerita bagaimana menangani ibu hamil itu yang datang buru-buru mau melahirkan, sementara dianya juga COVID, kan nggak sempat gitu, misalnya mau di swab dulu atau apa, pernah nggak mengalami seperti itu? Tapi harus bantu buru-buru dia udah mau melahirkan, ada nggak sih yang seperti itu? Kalau saya pribadi belum dapat kasus seperti itu, Bu. Belum ketemu ya? Iya, belum. Yang datang maksudnya sudah mau melahirkan. Tapi memang pernah saya dapat kasus melahirkan, tapi itu kita sudah persiapkan pasiennya, dan kita juga sudah siap untuk menolong pasien. Jadi tetap pakai APD ya? Benar, Bu. Tetap pakai ya? Ya. Oke, ini saya mau minta Nurse Susi ya? Nurse Susi dulu nih pengalaman yang diceritakan. Ada yang seru-seru atau yang sedih atau yang pengalaman yang tak terlupakan lah dalam menangani pasien COVID yang sedang hamil. Boleh di-unmute, Nurse Susi. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, selamat sahabat. Suara saya cukup jelas ya, Bu? Sangat jelas, bagus sekali. Sebenarnya saya ini bekerjanya di ruang Cempaka. Semua COVID di sana dikumpulkan, Bu. Jadi untuk pengalaman saya dengan ibu hamil dan melahirkan itu, saya menerima pasiennya yang post-seksio waktu itu. Post-seksio yang dilakukan tindakannya itu di IGD. Di IGD Atma. Jadi kita menerima perawatan selanjutnya setelah tindakan seksio itu di ruang Cempaka saat itu. Apa yang dilakukan? Jadi dia terpisahkan ya? Bisa, jadi masuk ke ruang isolasi juga untuk perawatan NIFA. Jadi cukup sulit ya merawat pasien COVID dengan memakai APD, sementara pasien dengan post-seksio itu kan ketergantungannya hampir 90% dengan perawatan suster seperti itu. Jadi dia harus dekat dengan suster terus ya? Kita membagi tugas, Bu. Jadi tidak putus untuk observasi pasien yang seperti ini. Untuk kontraksi rahimnya, kemudian perdarahan pervagina, dan obat-obat dipastikan masuk sesuai dengan tepat waktu. Oh ya, tadi saya lupa tanya di sisi dari
Bidan Rita. Jadi kalau pasien COVID walaupun dia hamil, dia itu ditempatkan di tempat yang sama ya dengan pasien COVID lainnya. Bukannya khusus untuk tempat melahirkan ya? Enggak, Bu. Karena kebetulan untuk di ruang bidanan sendiri belum ada tempat untuk merawat ibu yang hamil dan juga dengan pasien yang sudah melahirkan dengan COVID. Jadi kalau mau melahirkan, kita kan di ruang UGD ada ruang khusus untuk menolong persalinan yang normal. Dan di UGD juga ada ruang isolasi dengan tekanan negatif untuk sesar. Dan setelah melahirkan akan dikirim ke ruang isolasi. Yang seperti tadi Bu Suci ceritakan kebetulan kemarin ada di ruang Cempaka. Oh begitu ya. Jadi nggak sama ya, kalau pasien normal datang dengan tiba-tiba begitu di tempat yang sama nggak dengan bekas pasien COVID yang baru dibantu melahirkan? Terpisah sih Bu. Terpisah? Iya. Oh oke. Baik, sekarang saya mau ke ini Ibu Nurse Rosdiana ya, Nurse Rosdiana. Oke. Selamat sore, selamat sahabat. Bisa cerita nggak Nurse Rosdiana? Apa sih yang dialami kesannya atau sesuatu yang nggak pernah terlupakan ketika melayani pasien COVID yang sedang hamil? Baik, selamat sahabat Ibu. Selamat sahabat untuk semua. Untuk kesan-kesan, kalau untuk kesan untuk melayani pasien di ruang isolasi memang pasti banyak ya Bu ya, dan berbagai macam gitu. Nah, yang spesial memang kalau kita dapat pasien dengan kasus ibu hamil. Nah, pertama-tama untuk di ruang isolasi sendiri kan memang kita jarang ada bidan ya Bu ya, jadi semua perawat gitu, apalagi saya dengan status masih muda. Kalau ada pasien dengan status hamil dan dia dirawat, itu rasanya memang yang pertama pasti kita pikirkan kasihan ya. Aduh, ini ada 2 nyawa nih yang kita rawat di sini, 2 nyawa yang dipertaruhkan gitu. Dan memang kebetulan selama saya di ruang isolasi, waktu itu ada 2 pasien yang saya dapatkan dengan hamil, belum sesar ya Bu. Dan usia kehamilan pun yang berbeda-beda gitu. Dimana yang pertama sebelum dia terkena COVID memang janinnya ini ya agak sedikit bermasalah gitu. Dan dia pun susah untuk dapatkan anak ini waktu itu kalau menurut pengkajian yang kami lakukan ke pasien tersebut. Jadi kalau kami pergi ke kamar itu, kami akan mengkaji dia, pasti dia akan sedih, dia akan selalu bertanya, "Suster, gimana ini ya perut saya?" Gitu. Dia suka bilang, rasanya seperti keras, tapi kadang tiba-tiba dia bilang, ini gimana? Dia selalu cemas gitu ya. Nah, di sini memang yang pengalaman saya pribadi, saya sendiri pun tidak boleh cemas ya Bu ya, yang jelas gitu. Saya harus berusaha mengedukasi pasien ini supaya dia tetap semangat. Saya selalu bilang, Ibu jangan cemas, itulah yang selalu kita lakukan biasanya di dalam gitu. Jadi memang pengalaman yang gak terlupakan itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menempatkan pasien ini dalam lingkungan yang nyaman gitu, karena dia sendiri pasti tahu dia berada di tempat yang tidak seharusnya dia berada dengan membawa janin yang ada dalam perutnya gitu. Jadi kami selalu usahakan supaya dia merasa nyaman, dia tidak cemas, dan bayinya pun kita selalu usahakan supaya bayinya pun tetap terjaga gitu. Dimana kadang ada juga yang merasa dia baik-baik aja nih, dia jalan bebas gitu. Tapi kita selalu bilang, ibu harus pakai oksigen. Dia kadang, enggak kok, saya nggak sesak, suster, kata dia. Memang ibu nggak sesak, tapi ini adalah untuk bayi ibu. Itulah yang selalu kami bilang gitu. Jadi kadang jadi apalagi dengan saya status sebagai perawat ya Bu, memang kurang menguasai untuk ilmu kebidanan. Tapi kita selalu usahakan supaya si pasien ini pun tetap rasa tenang. Itu saja sih pengalaman yang kami dapatkan gitu. Gimana caranya supaya kita bisa merawat 2 nyawa sekalipun di dalam ruang isolasi tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu ya pengalaman saya. Ya. Wow. Pernah nggak punya pengalaman lain lagi yang misalnya kan, nah gini, sebelum itu saya mau pertanyaan ini saya nanti buat Bidan Rosmal aja. Mau tanya, kalau ibu hamil itu katanya
Nanti saya juga nggak pernah ngalamin ya hamilnya. Itu rada cengeng gitu, rada mau minta perhatian ya. Apalagi kalau di rumah sakit itu, oh bawaan sus ini gimana? Mau tanya jarang yang ibu-ibu yang tough yang kayak tadi nggak apa-apa nggak pakai oksigen tuh jarang banget. Nah, berarti mereka itu lebih lebih apa ya lebih minta diperhatikan dibandingkan pasien yang lainnya ya, bener ya? Iya betul Bu. Jadi Karena dia ekstra pun perhatian buat mereka ya. iya, jadi sebenarnya ekstra tapi bukan berarti jadi pilih kasih juga ya. Karena Oh, yang oke. lain juga kan ada gitu ya, tapi kita memang lebih sering untuk mendahulukan si ibu hamil ini ya, di Mhm. mana dengan status dia harus yang bed rest total, bayinya pun dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Jadi Mhm. memang kita harus mendahulukan dia gitu. Hmm, oke. Ini Bidan Rita udah senyum-senyum, pasti ada sesuatu yang mau dibilang nih. Kalau ada di antara rekan-rekan perawat yang mau tiba-tiba teringat sesuatu, boleh langsung unmute, boleh langsung bicara. Nah sekarang eh, Bidan Rosmala nih, waduh. Iya, bagaimana nih? Mau cerita apa dari sisi Bidan Rosmala yang akan dibagikan? Baik, terima kasih. Selamat sabat, selamat sore Ibu Peggy dan Selamat sabar. rekan-rekan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk sharing pada sore hari ini pengalaman sebagai bidan di Rumah Sakit Advent. Tadi Ibu Peggy sempat singgung apa sih bedanya bidan sama perawat terutama dalam penanganan bersalin. Tentunya kami sama-sama melayani pasien, tapi mungkin wewenang kami yang berbeda. Kami punya wewenang untuk menolong persalinan. Terus kami bisa mendeteksi untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu nifas. Pekerjaannya sama-sama melayani, cuman wewenangnya mungkin yang agak sedikit berbeda. Sedikit mungkin pada waktu kemarin itu ada pasien, kebetulan pasien ini memang sudah dijadwalkan untuk sesar, tapi semua pasien di rumah sakit, terutama yang akan rawat inap, pasti kami screening dengan TCM, namanya jadi tes cepat molekuler, untuk mengetahui apakah pasien ini terinfeksi COVID atau tidak. Jika tidak, biasanya langsung masuk. Kalau terinfeksi, pasti ada prosedur dulu yang akan kami lakukan. Kebetulan pasien ini dilakukan tindakan sesar yang terjadwal karena ada indikasi dengan placenta previa, jadi mereka tidak boleh lahir normal. Jadi sudah dijadwalkan sesar, tapi sebelum jadwal sesar, mereka TCM, tiba-tiba hasilnya positif dan pasien ini ada G, jadi mereka tidak menyangka harus terkena infeksi virus ini, jadi mereka kaget dong. Kemudian mentalnya tiba-tiba down karena pastinya di luar dari ekspektasi mereka, tapi prosedur dengan rumah mereka ikutin. Dijadwalkan dengan SC, dilakukan di UGD karena di UGD itu tekanannya negatif, jadi pasien-pasien yang memang perlu tindakan SC atau operasi SITO dengan infeksi COVID dilakukan tindakan operasi ada ruangan khusus di UGD. Dan setelah tindakan sesar selesai, waktu itu Dr. Joyce yang melakukan, juga ada pasien Dr. Selfie, tindakan SC berjalan dengan baik. Kemudian mereka masuk ruangan, di ruang isolasi itu tadi yang teman saya Rosdiana sudah singgung, ada ruangan bangsal nifas untuk pasien yang terinfeksi COVID-19. Kemudian Dr. Joyce dan Dr. Selvi minta tolong dong lihat pasiennya ada pendarahan, seperti itu. Biasanya ini bidan tidak selalu dipanggil seperti teman saya Rosdiana bilang, kami tidak ada setiap shift karena kami dipanggil apabila ada keluhan atau ada indikasi atau memang sesuatu yang perlu dikonsulkan dari teman-teman perawat. Kemudian saya datang ke sana, memang terjadi perdarahan, tapi perdarahannya dapat diatasi, kolaborasi dengan dokter, masuk obat. Kemudian satu hal yang menjadi fokus saya adalah ibu-ibu ini kebetulan ibu-ibu yang baru saja melahirkan anak pertama. Dan mereka cemas, di luar dari ekspektasi mereka, aduh saya akan pegang bayi besok, saya akan gendong bayi, tapi tiba-tiba mereka luar ekspektasi mereka, tentunya ekspektasi mereka jelas berubah. Nah di situ APD dengan masker yang double, dan emotional support yang nafas juga udah ngapa-ngapain. Tapi harus berikan health education. Ibu, kita kasih
support ibu walaupun sekarang sementara di sini ada dalam kondisi sehat, ibu harus segera pulih. Jadi ibu baru, kita katakan ibu baru yang memang sesuatu yang di luar ekspektasi dan sesuatu yang belum pernah mereka pelajari. Nah, jadi kita kasih education dengan suara ungkap-ungkapan. Mas, dia double itu buat saya sesuatu yang tidak mudah, tapi memang sebelum masuk ruang isolasi kami berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan sanggupkan. Tentu kecemasan itu ada, apalagi saya ini masih ibu menyusui, anak usia 4 bulan yang ASI full, sempat ruang isolasi saya ada ketakutan tersendiri. Ya nanti pulang bagaimana? Saya takut membawa virus. Yang saya pikirkan bukan saya, tapi anak saya, keluarga saya yang di rumah seperti apa. Kalau saya ya artinya saya sudah serahkan diri saya pada saat bekerja, ya sudah, katanya kan kita udah normal ya, hidup berdampingan virus dengan 3M, dengan APD lengkap, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau terpapar, ya bukan Allah, oke, sudah siap begitu, tapi dengan mental yang memang imun yang kami sudah siapkan. Tapi kalau saya nggak tahu, apalagi anak saya masih 4 bulan, tapi puji Tuhan sudah beberapa kali melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, tapi puji Tuhan saya, anak-anak dengan suami juga tetap dalam kondisi sehat. Yang menarik juga pada saat saya berikan health education sama ibu melahirkan ini, kecemasan mereka yang tadinya berpikir seperti apa, mereka belum bisa lihat bayinya, yang pertanyaan mereka pertama pada saat saya datang adalah bagaimana kondisi anak saya. Iya, itu pertanyaan mereka. Kebetulan saya pada saat kembali ke ruangan bangsal, saya juga buat bayi mereka. Jadi, oh ibu tenang saja, bayinya sehat. Pada saat saya kembali di ruang isolasi, saya izin sama suster kepala penanggung jawab yang di kamar bayi, Kak, boleh nggak saya video call dengan ibu ini? Oh, mereka senang sekali. Jadi pada saat saya kembali, saya video call dengan kebetulan 2 pasien di situ, dan mereka senang, dan puji Tuhan mereka boleh pulih. Yang tadinya ada perdarahan, kemudian ada permasalahan tentu dengan menyusui ya, ada yang breast-nya bengkak, itu hal-hal yang memang lazim terjadi kepada ibu melahirkan, terutama yang anak pertama yang memang pengetahuan tentang persalinan, pengalaman lah ya. Jadi betul-betul affected, tapi ketika kita kasih health education, mereka terbuka. Rupanya secemas dan semenakutkan yang mereka bayangkan. Bayinya dalam kondisi sehat, bahkan bayinya duluan pulang dibanding mamanya. Mungkin gitu. Bisa begitu ya? Iya, karena bayinya kami cek rupanya tidak terpapar, hanya mamanya saja. Memang kan penelitian sejauh ini mengatakan belum ada bukti bahwa ibu yang hamil pasti akan menularkan virus COVID-19 kepada bayi yang dalam kandungan. Belum ada bukti. Kebetulan 2 bayi yang mereka lahirkan negatif, sehingga perawatan sudah selesai, bayinya boleh pulang duluan, mamanya sementara mengikuti proses perawatan. Dan puji Tuhan, mamanya juga sudah boleh pulang dalam kondisi sehat. Wow, luar biasa nih. Oh, jadi ini satu pengetahuan nih buat kita semua juga yang ada di Zoom meeting ini ya. Ibu hamil belum tentu bayinya itu juga terpapar COVID ya, kalau ibu hamilnya positif. Belum tentu bayinya juga positif ya. Wah, betul Bu Peggy. Wah, ini luar biasa ya. Saya tadi nih waktu mempersiapkan acara ini udah cemas. Aduh, nih jangan sampai nih ada cerita bahwa ini ibu hamil terus bayinya terpapar. Dan puji Tuhan ternyata enggak ya. Wah, ini nanti saya mesti tanya ke dokter Satigi nih ya, yang lebih mengetahui COVID ini. Yang lalu dua sahabat lalu ada beberapa perawat, ada satu perawat yang kasih kesaksian bahwa dia sedang hamil tapi dia terpapar COVID. Saya lupa namanya. Dia menjalankan, dia kena dari rumah sakit, tapi ya puji Tuhan dia juga akhirnya sehat ya, keluar dari rumah sakit dengan baik-baik saja. Nah, baik, untuk kesaksian lainnya yang mungkin lagi inget-inget tadi, Bidan Rosmala lagi cerita, mungkin yang lain ada teringat sesuatu yang mau diceritakan, boleh unmute. Boleh unmute siapa? Bidan Rita atau Nurse Susi, Nurse Rosdiana?
ada yang teringat sesuatu yang mau di-share sehubungan dengan pengalaman? Baik, saya akan bercerita sedikit Bu mengenai pengalaman saya waktu menolong persalinan di UGD. Waktu itu saya lagi kerja malam, ada pasien di gawat darurat. Waktu itu jam 11 malam, saya periksa pasien itu sudah pembukaan sudah 7 cm, 78. Jadi itu kita sudah pakai APD lengkap. Kemudian pasien juga sudah pakai masker. Kemudian di situ yang saya lihat pasiennya seperti tertekan. Karena di samping memakai masker, ini kalau mules atau kontraksi kan kita harus motivasi untuk atur nafasnya. Sepertinya susah. Untuk narik nafas panjang dia pakai masker, aduh, susah ya Bu. Apalagi pasien ini tidak terbiasa menggunakan masker KN95 seperti kita yang bertugas di rumah sakit. Setelah pembukaan sudah 89, karena saat pasien ini sudah fase aktif namanya Bu, kita bidan sudah tidak bisa meninggalkan pasien. Jadi kita kontak terus dengan pasien. Itu pasien menangis. Saya lihat seperti tertekan karena dia kan suaminya nggak bisa masuk. Di dalam hanya bersama saya dan satu perawat yang siap untuk menerima bayi. Saat ibunya menangis, saya kasih support. Ibu jangan nangis, jangan bersedih. Tetap berdoa dalam hati. Kita juga tetap mendoakan ibu agar proses persalinan boleh berjalan dengan lancar. Ibunya masih sesegukan, tapi lama-lama akhirnya dia diam. Terus tetap kita kasih semangat, tetap kita kasih emotional support ya, di samping dia merasakan kontraksi, terus tidak ada suami yang mendampingi. Jadi kita yang harus berperan di situ sebagai pengganti daripada suaminya atau pengganti keluarga ya, mendampingi. Jadi kita double fungsi di situ. Samping juga karena pasien yang mau melahirkan bagian di apa, pokoknya itu kan rasa sakit ya Bu ya. Kita juga elus-elus memberikan rasa nyaman kepada pasien. Jadi tidak hanya memberikan semangat, tetapi kita juga memberikan ketenangan kepada pasien untuk menghadapi proses persalinan ini. Dan puji Tuhan persalinan bisa berjalan dengan lancar. Pasien ini melahirkan hampir jam 2 subuh. Wow. Jadi saya menemani dari jam 11 sampai setengah 4 subuh baru selesai. Karena kalau pasien sudah selesai melahirkan, kita masih tetap observasi 2 jam habis melahirkan. Jadi untuk mencegah misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada ibunya, kemungkinan terjadi perdarahan di 2 jam melahirkan itu bisa terjadi, dan itu yang harus kita jaga, kita harus observasi. Dan Tuhan berjalan dengan lancar, dan yang menjadi kekuatan juga bagi saya pribadi bahwa di saat kita menolong pasien dengan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan menolong kita juga. Dan sampai saat ini saya dalam keadaan sehat-sehat walaupun kontak dengan pasien COVID. Amin. Ini pertanyaan untuk yang membantu melahirkan itu, biasanya kan pasien yang mau melahirkan, waktu dia melahirkan bayinya begitu keluar biasanya dikasih ke ibunya ya? Oh iya. Didekatkan. Nah, kalau untuk pasien COVID ini apakah bayinya didekatkan ke ibunya atau langsung dipisahkan? Langsung dipisahkan, tapi di ruang yang sama Bu, kan namanya IMD ya Bu, kalau inisiasi ini saat bayi lahir ditaruh di perut ibu. Tetapi saat pasien COVID, bayinya langsung dipisah, tetapi di ruang yang sama hanya langsung dihangatkan, dikeringkan. Pokoknya itulah perawat yang menerima bayi tadi
melakukan perawatan khusus untuk bayi. Oh, Jadi jadi nggak kontak dengan nggak kontak sama ibunya ya? Iya, makanya tadi itu Oh, seperti yang dikatakan Bidan Mala bahwa ibu hamil belum tentu menularkan yang ibu hamil yang COVID belum tentu bayinya juga COVID. hmm. Langsung kita pisah. Oh, oke. Lalu dia punya minum susu pertamanya bagaimana? Eh, Apakah dia ke ibunya menyusui langsung atau enggak? enggak, Bu. Enggak Jadi, boleh ya? iya Tetap dikasihnya, enggak ya? jadi pakai susu formula. Oke. Nah, pasien COVID itu kalau melahirkannya normal, dia mampu nggak itu? Apa namanya? Dia kan pada saat dia apa ya istilahnya ngeden gitu, apakah dia pakai masker atau enggak? Karena itu kan dia akan mengeluarkan napas tenaga lewat napas itu kan. Sementara kita Iya, Bu. tahu itu berbahaya kan kalau semburan itu bisa disebut dengan biasa itu apa badai sitokin apa ya. Nah, itu gimana? Tetap pakai masker, Bu. Bahkan kita pakai Oh, masker KN95. walaupun dia lagi berusaha ngedeng itu. Iya, Bu. Oh, mereka itu nggak sesak napas. Kalau sesak napas kan nggak bisa ya dibantu untuk melahirkan begitu. Gimana nih? Siapa yang mau jawab terserah. Yang punya pengalaman. Ya kan kalau ibu hamil dia dalam keadaan sesak napas, dia mau melahirkan normal, pastinya susah ya. Atau tetap dikasih untuk melahirkan normal ada gimana? Bisa atau enggak? Atau harus sesar? Belum punya pengalaman. Kalau saya pribadi sih belum dapat yang sesak. Kebetulan kemarin yang masih Biasa-biasa ya. biasa saja. Masih yang positif OTG mungkin ya. Masih bisa napas spontan, nggak ada gejala sesak yang kemarin, Bu, yang saya tahu. Iya ya. Masih, Kalau bahkan belum dikasih oksigen juga sih, Bu. Kemarin. jadi masih baik lah ya, gitu. Dan rata-rata mereka sembuh dari COVID-nya berapa lama? Kalau pastikan dia akan kangen anaknya, senang, jadi dia punya imun tubuh tuh mungkin bisa lebih cepat karena punya semangat. Ya, benar ya. Bisa di-unmute, Rosdiana. Buat ibu-ibu yang baru melahirkan itu, yang COVID itu mereka pasti lebih sembuh karena mereka ingin ketemu bayinya kan? Benar ya? Siapa yang punya pengalaman? Siapa yang mau jawab terserah. Kalau pengalaman, Bu, Aha. ibu-ibu yang sudah dirawat di ruang isolasi biasanya akan dicek PCR ulang itu setelah 10 hari pengobatan antibiotik. Dan yang kita selama ini setelah 10 hari itu negatif langsung. Mungkin karena semangatnya ingin ketemu bayinya ya. Jadi begitu diperiksa langsung negatif dan ibu bisa diizinkan pulang dan bertemu dengan. Ya lebih menolong ya. Setelah bayinya lahir tuh lebih menolong dia untuk cepat sembuh ya karena pengen ketemu bayinya ya, lebih semangat. Ini di chat ada yang bertanya dari Ica Malo, bila ibu bayi positif COVID-19, ASI-nya apakah boleh diberikan? Tadi kayaknya saya sudah tanya ya. Tidak diberikan ASI-nya ya. Benar nggak? Ya, mungkin Bu Peggy untuk pertama memang tidak diberikan karena pasien kan minum obat antivirus, antibiotik, biasanya akan konsul dengan sampai batas waktu tertentu. Setelah itu ASI-nya boleh diberikan. Ini hanya untuk pertama saja. Pengalaman kemarin pasien yang sesar terjadwal karena indikasi mereka plasenta menutupi jalan lahir jadi harus disesar. Mereka pompa terus ASI-nya tapi dibuang. Sampai pada waktu dari dokter objin, mungkin nanti dokter Joyce akan bantu kapan boleh untuk menyusui. Tidak boleh untuk sementara karena obat-obat yang dikonsumsi itu masuk ke air akan dikonsumsi juga oleh bayi. Tapi kita kasih edukasi breast care itu kesehatan payudara. Jadi payudaranya tetap tersumbat sama seperti ibu-ibu yang melahirkan yang lain. Tetap produksi ASI-nya karena hormonnya, hormon oksitosinnya
langsung meningkat. Jadi ASI-nya tetap produksi, payudaranya mengalami juga bengkak, tapi sementara dibuang. Mungkin sedikit cerita, kemarin pasien ini dua-duanya kebetulan yang ASI-nya langsung banyak, jadi kami ajarin untuk kemudian dikeluarkan. Kebetulan di ruang isolasi itu ada screen hordeng kanan kiri nih ceritanya. Di kanan kiri itu tidak semua, karena memang di ruang isolasi mungkin boleh dikoreksi Ibu Susi sama Ibu Diana, ada CCTV yang terpasang. Barangkali ada pasien tiba-tiba suster yang di ruang suster bisa melihat, memantau. Pasien ini kan apalagi mereka dari keluarga kita sebelah ya, bukan muhrim lah katanya ya. Ada juga beberapa perawat yang memang kebetulan lawan jenis yang kadang lewat hanya untuk observasi. Jadi mereka pompa sambil pakai mute karena ada CCTV, screen-nya itu tidak di depan mereka, ada di sebelah kanan kiri. Tapi mereka semangat, yang saya senang mereka semangat, yang tadinya kemasan begitu besar karena di luar ekspektasi, tapi setelah kita kasih penjelasan, kemudian kita educate, bagaimana cara menyusui, terus nanti kapan boleh menyusui, mereka semangat, setiap 2-3 jam dikeluarkan ASI-nya ya, dibuang, ya mereka semangat dua-dua, kebetulan dua-duanya sesar di satu ruangan yang sama, jadi saling menyemangati. Jadi pada saat saya bayinya itu, mereka saling menyemangati, oh yang ini boleh pulang, oh ini kapan boleh pulang adiknya, jadi sama-sama saling menyemangati, saling mengingatkan, sudah pompa belum? Karena memang kita harus, untuk produksi ASI, kita harus pompa 3 jam, supaya pada waktu nanti ASI boleh diberikan, produksi ASI-nya sudah stabil. Jadi saling menyemangati satu dengan yang membuat semangat juga satu dengan yang lain. Dan mereka pada saat akhir dari pelayanan, mereka boleh pulang, mereka juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan di Rumah Sakit Advent Bandung, untuk bidan dan perawatnya. Mereka bersyukur bahwa difasilitasi, bisa berkomunikasi, walaupun lewat video call dengan bayinya. Ini luar biasa ya. Tanpa disadari hal kecil yang dilakukan itu sudah menghasilkan sesuatu yang membahagiakan orang lain ya, dengan pelayanan-pelayanan seperti itu. Jadi luar biasa nih para perawat di Rumah Sakit Advent Bandung, bukan hanya merawat, memberikan obat dan sebagainya, tetapi secara mentalnya juga dibantu, kemudian juga berdoa. Jadi tugas kalian tuh memang ganda ya. Sebagai perawat, sebagai pendoa juga, makanya saya bilang juga ini perawat-perawat ini adalah misionaris ya. Baik, terima kasih untuk seluruh cerita-ceritanya, kesaksiannya yang boleh kita masing-masing di Zoom meeting ini menikmati, dan juga banyak orang yang akan menikmati kesaksian yang luar biasa yang nggak semua orang memiliki pengalaman yang seperti ini. Nah, berikutnya saya mau panggilkan di sini ada dokter. Kalau dokter Rudi belum ada, Dokter Joyce nanti Ibu Peggy. Iya, dokter Joyce ya, boleh dokter Joyce. Dokter Joyce boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Dokter Joyce, ini ada pertanyaan yang tentang Ibu dengan COVID dengan bayinya. Silakan Dok, pengalaman-pengalamannya atau apa yang mau dibagikan, silakan. Iya, terima kasih. Selamat sahabat Dokter Joyce. Selamat sahabat, maaf saya tadi bergabung dengan Villa Nusa Indah, PA mereka. Iya. Memberikan seminar, sorry. Jadi boleh sekali lagi Bu Peggy, pertanyaannya bagaimana? Iya, tadi kita udah dengar nih cerita-cerita kesaksian dari bidan maupun perawat ya, bagaimana mereka menangani pasien COVID yang lagi hamil, penanganannya. Dan ada satu hal yang tadi sebenarnya saya mau tanya, kalau ada Dokter Rudi Satigi, tapi nggak apa-apa Dokter Joyce, bahwa pasien COVID itu yang hamil ternyata belum ada penelitian kalau itu bisa menjangkitkan kepada bayinya. Nah, ini bisa nggak diceritain sedikit? Kok bisa ya? Padahal kan di dalam tubuhnya si ibu hamil ya. Iya. Jadi memang sampai saat ini belum ada bukti atau belum ada kasus yang menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari seorang ibu yang mendapatkan atau terpapar dengan virus COVID-19 itu terinfeksi. Kecuali mungkin pada waktu dia lahir, sesudah lahir lalu dipeluk oleh ibunya menular. Jadi tidak dalam rahim, karena bayi itu terlindung oleh yang disebut dengan selaput ketuban, cairan ketuban, yaitu cukup menjadi satu pelindung bagi bayi tersebut. Dan memang
tidak mengalir ya dari darah plasenta, dari plasenta terhadap bayinya. Itu yang terjadi, sehingga tidak ada kasus, belum ada kasus bayi langsung tuh lahir langsung COVID-19. Begitu Bu Peggy. Oh gitu ya. Ya. Padahal kan apa yang si orang tuanya itu ibunya minum makan itu kan terbagi juga di kandungan ke bayi tersebut ya, tapi tidak menularkan ya. Tidak. Jadi kalau makanan, minuman itu kan memang melalui darah plasenta ya, plasenta darah dari tali pusat masuk ke si bayi untuk pertumbuhannya. Tapi kalau virus COVID-19 ini kan menyerang di paru-paru kan, di paru-paru host, dia punya apa namanya istunya itu ya, reseptornya itu kan di paru-paru. Jadi ternyata tidak melewati apa namanya darah plasenta. Gitu ya. Nah, tadi saya sempat bertanya, tapi para perawat ini nggak pernah mengalami yang namanya pasien hamil yang mau melahirkan secara normal itu, yang dia terpapar COVID itu. Kan saya masih membayangkan kalau normal itu kasihan kalau dia sesak napas, dia mesti pakai masker, sedangkan dia harus ngeden itu kan susah. Tapi ternyata belum pernah mengalami hal itu, jadi memang nggak bisa ada jawabannya ya. Saya rasanya ada loh, malah pernah satu kan yang di emergency, yang lahir spontan itu loh, masih ingat? Gimana tuh ceritanya Dokter Joyce? Siapa yang teman saya ya waktu itu ya? Jadi ceritanya begini, pasien ini bukan pasien kita, bukan pasien di rumah sakit Advent, dia dirujuk oleh bidan. Ya, dia waktu itu dikirim oleh bidan karena memang apa ya masalahnya saya lupa eksak ini alasan tepatnya, tapi pokoknya sudah infartu ya, sudah siap mau melahirkan, datang ke rumah sakit masuk emergensi. Seperti biasanya kita lakukan screening, diperiksalah rapid antigen, ternyata positif, dan ini pembukaan sudah hampir lengkap. Akhirnya tidak bisa kita rujuk lagi ke tempat lain. Jadi apa yang kami lakukan adalah waktu itu belum ada ruang isolasi bertekanan negatif. Jadi kami lakukan di ruang ponek. Di ruang ponek kami tutup, kami menggunakan apa namanya gaun waktu itu ya, gaun saya ingat masih awal-awal kali itu. Aduh, memang itu cukup membuat ke hati kita juga was-was, deg-degan sekali, tapi tidak ada pilihan, Jadi akhirnya saya panggil bidan. Saya lupa siapa teman saya waktu itu, kami tolong di emergency, lalu kami observasi selama 4 jam, tidak ada terjadi perdarahan, kami kirim pulang. Jadi tidak masuk ke rawat inap lagi. Baik, kebetulan bagus ya, puji Tuhan, persalinannya berjalan dengan baik, perdarahannya normal, bayinya juga cukup umur, cukup bulan, jadi dokter anak datang melihat, mengevaluasi, dan kami hanya observasi di UGD selama 4 jam kalau nggak salah, 4 sampai 6 jam. Dan setelah keadaan stabil, kami kirim pulang ke rumah. Begitu. Yang berikutnya itu Bu Peggy yang sesar. Kami sudah ada 3 kasus SC di UGD. Jadi kasus yang pertama itu datang dengan PEB. PEB itu preeklamsi berat. Jadi hipertensi disertai, tapi memang hampir kejang ya, tapi dia dengan sesak. Jadi ada udem paru. Nah, sesak. Kemudian diperiksa, memang hasil pemeriksaannya dari swab-nya itu memang negatif, tapi gejalanya khas sekali kepada gangguan pernafasan. Akhirnya kami rawat dia di UGD dan kami lakukan operasi sesar itu di ruang isolasi yang waktu itu sudah dibuatkan, sudah ada bertekanan negatif. Alat-alat dibawa dari kamar operasi, 1 set itu khusus untuk kasus COVID. Lalu kemudian teman-teman yang bertugas juga yang khusus, tim OK, lalu bidan 1 kami ajak ke bawah dan dengan dokter objinnya. Yang kedua, memang ini kasus biasa, tidak ada komorbid yang lain, mau melahirkan tapi positif swab. Saya pribadi juga kemarin, bukan pasien kita juga datang, pada waktu kami screening positif. Akhirnya kami lakukan di sana. Setelah lahir, setelah sesar, diobservasi 2 jam, perdarahan stabil, kami rawat di ruang isolasi. Bayinya di peri ya, malah ya, Ibu Rita di peri kan bayinya? Ya betul dok. Ya. Ibu Novi ya. Ibu Novianti sama Anissa. Anissa juga kan dirawat di ruang isolasi. Bayinya bagus kan ya? Bayinya sehat Bu Peggy, hanya memang kami tidak izinkan dia rooming in, ya karena ruang juga sudah tidak memungkinkan.
lalu kemudian kami hanya ajari dia untuk breast care dan ASI-nya kita pompa dan dibuang sementara karena juga penggunaan antibiotik. Ada menggunakan golongan levofloxacin itu ya. Jadi quinolone, jadi kami tidak berikan kepada bayinya. Dan so far semuanya baik-baik aja pulang dengan sehat ya. Puji Tuhan Bu Peggy, baik yang PEB, baik yang kasus yang 2 lagi itu berjalan dengan baik dan sudah pulang ke rumah. Amin, puji Tuhan. Wow, ini sebetulnya nggak sesederhana ini nih dalam melakukan tugasnya ya, seperti yang kita dengar cerita ini. Tapi sebetulnya sangat ruwet ya, cuman sulit untuk diceritakan. Saya mengerti sekali. Jadi kita harus berikan penghargaan kepada tenaga medis ya, yang mana tenaga medis ini manusia juga ya, ada ketakutan, ada juga kelemahan, takut tertular, tapi puji Tuhan, Tuhan menggunakan sebagai penolong ya untuk orang-orang yang lemah, yang sakit. Terima kasih semuanya sudah memberikan ilmu, memberikan kesaksian, cerita-cerita yang menginspirasi bagi kita semua. Dan sebagai penutup nih sebelum kita lanjut kepada renungan tutup sabat, ada nggak Dr. Joyce atau bidan atau perawat yang mau menyampaikan motivasi kepada ibu-ibu yang sedang hamil sekarang, baik masih hamilnya muda atau yang sudah mau melahirkan untuk mempersiapkan diri pada saat pandemi seperti ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya mendahului sebelum teman-teman bidan ya ingin memberikan sepatah dua patah kata. Bagi saya pribadi, ini nasihat saya kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Kita mengetahui bahwa seorang wanita yang sedang hamil itu daya tahan tubuhnya menurun. Jadi perlu ekstra hati-hati. Jaga kesehatan, pola hidup yang sehat tuh, dari makanan yang bergizi tentunya perlu untuk ibu itu sendiri, perlu untuk perkembangan bayinya dan daya tahan tubuhnya. Kemudian istirahat yang cukup, udara yang bersih, jemur di matahari, lalu pikiran positif ya, hindari kecemasan yang berlebihan karena seperti Ibu Peggy sudah sering kan dengar ya dari kesaksian, salah satu yang menyebabkan beratnya penyakit itu adalah pikiran. Betul. Jadi rasa ketakutan yang berlebihan itu kadang-kadang membuat daya tahan tubuh itu lebih drop lagi, cepat sekali dropnya. Nah, jadi kita harus ingat sebagai seorang wanita, apalagi yang sedang hamil, bahwa ada baby nih yang membutuhkan perhatian kita. Jadi kita harus memang sebagai wanita yang tangguh, ya, tegar menghadapi ini. Lalu tentunya kita harus berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jaga lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kalau perlu nggak usah bepergian atau nggak usah bertemu dengan orang-orang, apalagi ada pertemuan-pertemuan, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita kalau mereka memiliki virus tersebut ya, banyak kan yang jadi hati-hati. Jadi mungkin itu yang saya ingin titipkan supaya jagalah diri dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Joyce. Ini perawat bidan ada yang mau menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan ya Ibu Peggy, tadi Dr. Joyce sudah mengingatkan untuk hidup sehat, untuk mencegah tidak terjadi atau tidak terpapar virus COVID-19. Namun para ibu hamil, jangan khawatir, tetap berdoa sama Tuhan. Kita sudah melakukan 3 protokol kesehatan yang baik. Kalaupun kita terpapar, apalagi OTG seperti terjadi kepada pasien yang kemarin terjadi di rumah sakit, tidak perlu khawatir, kita percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan janin dalam kandungan, Tuhan memberikan kemampuan juga. Karena yang sudah-sudah, yang melahirkan di rumah sakit Advent Bandung, persalinannya Tuhan lancarkan dan boleh pulang dalam kondisi sehat. Kalaupun sudah terpapar, tapi sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Amin, amin. Terima kasih motivasinya. Oke, ada lagi dari Nurse Rosdiana atau Bidan Rita? Atau udah pas? Silakan, boleh unmute. Bidan Rita, silakan kalau mau menambahkan. Saya hanya ingin membacakan satu ayat. Bagi kalau misalnya ada ibu hamil yang saat ini mendengar dan terpapar COVID-19, ataupun teman-teman perawat atau siapapun yang mungkin saat itu terpapar COVID-19, janganlah takut karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah sumber kesembuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu,
dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Baik. Nurse Susti atau Rosdiana mau menambahkan? Kalau tidak, kita akan tutup dan kita akan mendengarkan renungan tutup sabat. Enggak, Udah semua. udah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ini para perawat tangguh ya, wanita hebat, luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Michael Tinangon. Dan kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini, apabila ada nama-nama, keluarga, sahabat, atau diri sendiri yang mau didoakan dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan lemah iman, ataupun dalam keadaan apa saja, boleh tuliskan di chat room. Nanti Evangelis Michael Tinangon akan berdoa setelah renungan tutup sabat. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Evangelis Michael Tinangon bawakan firman Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami ucap syukur di sabat yang suci ini sebelum kami masuki minggu bekerja. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus biarlah hadir di dalam ibadah kami dalam acara hari ini. Dan ampuni dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu, kami sambut berkat-Mu Bapa dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Selamat sabat untuk wilayah Indonesia Barat. Selamat minggu bekerja untuk Indonesia Tengah dan Timur. Saya sudah tutup sabat tadi, 1 jam yang lalu. Dan ada sukacita yang luar biasa karena kita bisa bertemu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tadi kesaksian itu luar biasa. Saya tidak pernah hamil, tapi banyak pengetahuan yang saya dapat. Dan Ibu Peggy, terima kasih karena kasih kesempatan saya, termasuk Dr. Alvin, sahabat saya dari Manado. Pada saat ini, renungan saya ambil dari buku Yudas 1 ayat 20. Di dalam Yudas 1 ayat 20, bagian terakhir ada kata-kata yang luar biasa. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi, di dalam Yudas 1 ayat 20, bagian akhir dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Oh ya, by the way, saya mau minta maaf karena saya sedang berbicara ini dari kebun. 1,5 jam dari Balikpapan, jadi tempatnya banyak nyamuk, signal tidak terlalu bagus, tapi puji Tuhan hari ini dahsyat. Hari ini bisa bagus signalnya. Oke, kita lanjutkan. Cerita tentang Nehemia bagus sekali untuk jadi aplikasi dan kekuatan buat kita semua. Apalagi untuk sahabat-sahabat yang bekerja di bidang kesehatan. Mari kita mulai Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama. Di sana disebutkan, Nehemia 1 ini, riwayat Nehemia. Apa yang luar biasa ini. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, kemudian di Puri Susan. Saya mau katakan demikian. Oke, simpan ini bulan Kislew, bulan yang ke-9. Dan Puri Susan. Artinya, posisi Nehemia lagi nyaman, lagi enak karena dia salah satu pejabat tinggi. Ingat di Puri Susan ya, itu di tempat raja tinggal. Ayat yang kedua dan seterusnya berbicara tentang pada saat dia berada di Puri Susan, maka saudara-saudaranya Hanani dan teman-temannya datang dari kampung halaman. Dan Nehemia bertanya, bagaimana kabar bro, saudara-saudara di kampung halaman? Apa yang disampaikan? Waduh, luar biasa. Ayat ketiga. Mereka di sana dalam kesukaran besar. Jadi yang satu urusan besar, yang kedua mereka dalam keadaan tercelah. Apa tanggapan oleh Nehemia mendengar berita itu? 4 hal yang dia lakukan. Dijawab di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Dia menangis. Dia berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan yang terakhir dia berdoa. Kita akan konsentrasi tentang berdoa karena topik yang saya pilih adalah tentang doa. Ingat,
Tadi ayat inti yang saya ambil berbicara tentang berdoa dalam Roh Kudus. Nehemia dia berdoa. Oke, kita lanjut. Doa yang dia lakukan bukan cuma sekedar doa, karena di Nehemia 1 ayat yang ke-6 disebutkan bahwa dia berdoa siang dan malam. Oke, luar biasa. Mari kita lanjutkan Nehemia pasal 2. Saya akan bicara agak cepat karena waktunya hanya 15 menit yang diberikan. Di dalam Nehemia pasal 2, ayat yang pertama disebutkan pada bulan Nisan. Ini menarik. Tadi Nehemia pasal 1 ayat 1 katakan di bulan Kislu. Kalau kita tarik secara sequence, Kislu itu bulan ke-9. Nanti ada bulan Tebet, bulan Shebat, bulan Adar, dan bulan Nisan itu bulan pertama. Saudara sekalian bisa lihat bahwa antara bulan ke-9 sampai bulan yang pertama, berarti itu ada rangkaian kurang lebih berapa bulan itu? 10, 11, 12, 1. Kurang lebih 4 bulan sejak dia bertemu dengan Hanani dan sampai peristiwa di dalam Nehemia pasal 2. Apa peristiwanya? Dia berbicara dengan raja. Ingat ini, di dalam ayat 1 ya, Nehemia 2 ayat 1 disebutkan bahwa dia adalah menggambarkan dia sebagai seorang juru minum raja karena dia memberikan anggur kepada raja. Posisi itu adalah posisi level menteri atau pejabat tinggi di kerajaan. Saudara lihat posisi Nehemia, dia nyaman, dia pejabat, posisi semua luar biasa, tetapi dia sangat sedih dan dia berdoa, bahkan doanya siang dan malam. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara dia di kampung halaman. Kita lanjut. Kalau kita perhatikan, ada pembicaraan dengan raja. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di dalam Nehemia pasal 2 ini. Tuhan di sana ada suatu pelajaran yang bagus yang menurut saya Tuhan berikan buat kita semua. Apa itu? Mari kita perhatikan baik-baik. Raja kemudian bertanya karena belum pernah dia lihat Nehemia begitu suram mukanya. Dan ini luar biasa. Raja bertanya demikian. Apa yang harus saya perbuat? Dan ayatnya di sini disebutkan bahwa Nehemia kemudian berdoa. Jadi pada saat raja bertanya, dia berdoa sebelum dia menjawab raja. Ada pertanyaan, kira-kira berapa lama dia berdoa? Apakah dia bilang, raja sebentar dulu, saya mau pulang, saya mau berdoa khusus, kemudian saya kembali untuk menjawab. Saya yakin tidak demikian. Dia pasti langsung apa? Langsung menjawab. Tetapi di dalam doa yang singkat itu, kira-kira apa yang dia doakan? Berdasarkan ayat inti kita tadi, dalam Yudas 1 ayat 20, dia pasti berdoa meminta Roh Kudus. Pasti meminta Roh Kudus. Dan di dalam Lukas 11 ayat 13, Roh Kudus itu harus diminta. Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta. Nah, ini pelajaran menarik buat aplikasi saudara dan saya. Apa itu? Pada saat kita menghadapi kegiatan apalagi buat teman-teman di bidang kesehatan. Bertemu dengan pasien, ibu yang mau melahirkan, tetapi mereka positif. Ada banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan, dan sebagainya. Sebagaimana pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu gunakan konsep berdoanya Nehemia ini. Ini konsep yang luar biasa. Misalnya saya dalam kehidupan sehari-hari, begitu saya bangun jam 4 tiap hari, subuh, saya berdoa. Di dalam doa saya itu banyak saya meminta kecurahan Roh Kudus. Kemudian setelah worship dengan keluarga, sebelum ke kantor, saya berdoa. Di mobil setiap ada kesempatan, saya berdoa minta Roh Kudus. Karena itu hanya singkat saja doa itu. Saya teringat selalu kepada Nehemia. Bertemu dalam meeting. Sebelum meeting pun saya berdoa dalam hati, minta Roh Kudus. Sementara mau keluarkan kata-kata dengan rekan yang bertemu dengan saya minta Roh Kudus. Saya yakin itu adalah teladan yang Nehemia mau supaya kita semua yang hadir saat ini untuk melakukan hal yang sama. Teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, perawat-perawat yang memberikan kesaksian tadi luar biasa. Sebelum melakukan apapun, minta Roh Kudus. Sementara mengerjakannya pun, minta Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Itu merupakan pelajaran yang bagus sekali buat saudara dan saya pada saat ini. Dan masuki minggu bekerja kita, biarlah kita gunakan banyak waktu kita di sela-sela setiap saat
kegiatan apapun yang kita lakukan, kita berdoa. Roh Kudus tuntun kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur kami, karena di wilayah Indonesia bagian Barat saat ini kami akan meninggalkan hari Sabat yang suci, dan kami akan masuki minggu bekerja. Kami percaya sebagaimana Tuhan telah menyertai kami sepanjang Sabat. Bahkan sore hari ini, kami pun diberikan motivasi bagaimana luar biasa pengalaman dari sahabat-sahabat kami di bidang kesehatan. Mereka memiliki banyak sekali tantangan, namun sebagaimana Abraham yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran oleh karena pelayanan kepercayaan iman, maka kami percaya, biarlah pengalaman yang sama ini menjadikan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran sehingga menjadi berkat, dan banyak yang ditolong, terutama banyak yang diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Manakala kami menapaki minggu bekerja kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, manakala Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, Roh Kudus akan sanggupkan untuk kami semua berhasil. Untuk kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi biarlah yang terutama, Tuhan yang dipermuliakan melalui masing-masing kami. Jaga lindungi kami, jaga lindungi keluarga besar kami masing-masing. Demikian juga sahabat-sahabat kami, jemaat-jemaat kami masing-masing. Bahkan orang yang membenci kami sekalipun. Dan Tuhan akan ampuni kami semua dosa pelanggaran kami. Bila mana ada usulan pokok doa yang hamba-Mu tidak sempat melihatnya. Namun kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan melihat satu persatu permohonan yang terucapkan maupun yang tidak. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kelimpahan kasih karunia sorga. Jadilah kehendak-Mu Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan selamat minggu bekerja bagi kita semua. Sebelum Dr. Alvin Rantung akan memberikan kata-kata bahagianya sebagaimana biasa, saya mau mengumumkan bahwa sehubungan dengan Hari Perawat, ya, yang jatuhnya tanggal 12 Mei ini, acara kami nanti tanggal 15 Mei, ya 15 Mei ya sahabat teman, kami akan membuat acara khusus apresiasi untuk para perawat. Dan acaranya berbeda dengan biasanya, karena akan banyak apresiasi untuk para perawat, dan kami mengundang para perawat untuk mengikuti acara ini karena akan ada semacam penghargaan-penghargaan, ada kuis ya. Dan kita akan siapkan lucky draw ya. Kita akan memberikan hadiah-hadiah yang ya untuk rame-rame ya, tapi ada banyak hadiah akan diberikan kepada para perawat pada Sabat depan. Dan kepada semua partisipan setia acara ini, jika Anda juga ingin memberikan apresiasi kepada para perawat, bawa setangkai bunga mawar ya, nanti boleh diacungkan dari tempat Anda sebagai apresiasi kepada para perawat. Mereka ini luar biasa kerjanya. Kalau kita kerja kantor, hanya kantoran aja yang kita lakukan, tapi para perawat ini mereka harus menolong memberi obat, menolong pasien, memberikan makanan dan sebagainya. Bahkan mereka itu harus menguatkan pasien itu ya. Mereka jadi missionary juga, mereka perawat juga ya. Sementara mereka adalah manusia biasa ya, yang perlu juga diperhatikan, perlu juga untuk diapresiasi. Nah, inilah saatnya kita akan memberikan apresiasi kepada para perawat Sabat depan ya. Pastikan semua akan hadir di Zoom meeting ini. Baik, saya akan berikan waktu berikut kepada Dr. Alvin Rantung. Silakan Dr. Alvin. Baik, selamat malam, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Kita puji Tuhan ya atas banyak pengalaman yang indah yang boleh jadi bagian kita. Terima kasih Ibu Peggy Powor yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi kita semuanya dalam memimpin setiap program ini dari tahun yang lalu ya. Terima kasih juga pada Bapak Michael Tinangon yang sudah memberikan kita motivasi melalui firman Tuhan. Dan juga kepada teman-teman nih, ya, kepada Bidan Rita, Bidan Rosmala, Suster Susi, dan Suster Diana, bahkan juga Dr. Joyce tadi, dan juga kepada pimpinan perawatan sini. Tadi Ibu Melati sempat keluar di sini. Bahwa ini 2 minggu ini adalah pekan
2 pekan perawat ya kita lakukan di Rumah Sakit Advent Bandung dari minggu yang lalu ketika dilakukan orang susah sekali dapat darah, tapi dari hari perawat ini kita kumpulkan ada lebih dari 40 orang yang terkumpul darah yang untuk membantu. Karena di bulan puasa, di COVID, susah cari PMI untuk mendapatkan darah. Amin. Tapi dari rumah sakit terkumpul lebih dari 40 kantong darah. Dan ada hal-hal yang lain yang dibuat. Pelayanan-pelayanan masyarakat yang banyak yang dilakukan, baik di Bandung atau di luar Bandung, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur juga yang terjadi bencana. Rumah Sakit Advent Bandung selalu siap untuk melayani. Oleh karena kami tahu dan peduli terhadap kesehatan masyarakat, bahkan kualitas hidup kita, itulah Rumah Sakit Advent Bandung dengan 10 program hidup sehatnya. Biar ini menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita boleh terus melayani sampai Tuhan datang. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Baik, semuanya boleh unmute dan kita akan mengucapkan selamat minggu bekerja. Jangan lupa sahabat depan semuanya hadir di Zoom meeting ini ya. Zoom yang sama dan passcode yang sama, jam yang sama. Terima kasih Pak Michael Tinangon untuk firman Tuhannya. Dr. Joyce, terima kasih. Ya, terima kasih. Merawat Peggy, semua terima pasien. kasih. Terima kasih. Bu Terima Peggy. kasih Dr. Alfie dan Rita, Ibu Terima kasih Suci. semuanya Terima kasih. teman-teman. Tuhan berkati. Selamat minggu bekerja. Rita, Bu Lati, Bidan Mala, selamat terima minggu kasih. bekerja. Nurse Rosdian, Selamat minggu bekerja. Tuhan Terima kasih. kasih. Semangat selalu. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja semua. Selamat juga. Bye. Selamat terima kasih kepada Ibu Anita ya. Pimpinan bagian kita dari kebidanan ya. Terima kasih. Ya, Ibu Anita.